Fitup ini insya Allah tetap akan, cuman waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fituber yang baik hati dan budiman dimanapun Anda berada, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan juga selalu dimurahkan rezeki. Kenapa doa ini selalu saya berikan kepada kalian semua? Karena saya juga berharap setiap doa yang kita ucapkan kepada seseorang, siapapun dia, maka pada saat kita berdoa, malaikat juga mengaminkan doa untuk kita seperti apa yang kita doakan untuk kalian semua. Jadi teman-teman, keberkahan doa, bahwasanya doa ini bisa merubah takdir. Kekuatan doa ini yang bisa merubah takdir. Takdir ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau dengan kekuatan doa, maka takdir ini bisa berubah. Banyak sejarah-sejarah dengan dalil-dalil, tapi kalau kita bicarakan itu terlalu lama. Oke teman-teman, saat ini kita memang semua dalam penantian, sehingga terjadi reaksi, ada negatif, ada positif. Yang positif selalu memberikan kabar-kabar terbaik, selalu memberikan aura-aura positif, dan juga yang negatif selalu memberikan hal yang negatif. Tetapi kalau kita mau sadar dengan kehidupan yang ada di dunia ini, bahwasanya dengan adanya Fitup juga membutuhkan ada yang positif, ada yang negatif. Sebagaimana kalau kita ingin menghidupkan lampu, pasti ada jalur positif dan ada jalur negatif. Kalau semuanya positif kedua-duanya, maka bisa terjadi konslet. Begitu juga sebaliknya, kalau kedua-duanya negatif, juga akan terjadi konslet. Jadi adanya positif dengan negatif ini adalah keseimbangan, sehingga nanti lampu itu bisa hidup. Begitu juga dengan kondisi yang ada di Fitup. Saat ini Fitup masih dalam keadaan maintenance, dan satu-satunya berita yang paling valid tentang kapan Fitup itu on hanya satu link, yaitu fitup.co. Jadi teman-teman, dengan adanya sikap yang positif, kita berbahagia, kita saling semangat. Negatif pun kita tidak bisa salahkan, namanya manusiawi. Karena siapapun dia, pasti dia akan merasa kecewa dengan kondisi seperti ini. Siapapun dia. Apalagi yang sudah fast track di Fitup ya, yang mengeluarkan duit sampai 700 juta, 300 juta. Wajar mereka dalam keadaan galau. Tidak mudah memberi kehilangan uang, dan juga bukan kehilangan ya, artinya bisa dikatakan tidak ada kabar ya, bisa dikatakan menurut mereka hilang karena memang tidak ada kabar gitu. Manajemen juga belum meng-onkan Fitup ini, tetapi bukan berarti Fitup ini tidak on. Fitup ini insya Allah tetap akan, cuman waktunya kita bermasalah di waktu, sehingga progres manajemen Fitup ini selalu diberikan oleh konten kreator untuk apa? Agar positif dan negatif ini terus ada. Dan ini tidak bisa, ini hukum alam teman-teman, hukum alam. Pasti ada yang pro dan ada yang kontra. Dan ini wajar. Sehingga untuk menjaga kondisi ini, Fitup selalu memberikan bocoran-bocoran, clue-clue kepada konten kreator. Yang kita tahu terakhir clue-nya adalah pertama masalah perbankan. Dan perbankan ini tidak dijelaskan, kita diberi bukan teka-teki ya. Tetapi kita bisa memikirkan perjalanan yang pertama, perjalanannya maintenance aplikasinya, mesinnya. Yang kedua ada lagi pembicaraan intens terhadap investor. Setelah investor kan otomatis untuk melekatkan artinya dua badan atau dua usaha, otomatis pasti hubungannya dengan perbankan. Nah, sebelum itu teman-teman, ada berita terbaru yang kemarin terakhir lagi, ada yang berikutnya adalah pemberitahuan dari pembina Fitup itu sendiri, yaitu Pak Eman dari PBNU, bahwasanya mengatakan manajemen lagi dirombak menjadi manajemen yang baru. Jadi betul-betul semua ini masalah investor, terus masalah perbankan, dan terus masalah manajemen, ketiga bagian ini harus sinkron, harus semuanya sinkron dan selesai. Ini gambaran-gambaran atau bocoran-bocoran diberikan manajemen Fitup
Artinya teman-teman apa? Manajemen Fitup tetap bekerja dan ada gitu. Contohnya seperti ini nih, seperti kita menanam biji. Nah, biji ini sebelum dia menumbuhkan batangnya atau daunnya atau kecambahnya, yang pertama apa? Akar dia perbaiki dulu. Kelihatan 3 hari 4 hari nggak ada kelihatan di permukaan tanah itu, nggak ada gerakan, nggak ada apa. Tetapi hakikatnya di dalam tanah itu ada akar yang tumbuh. Begitu juga dengan Fitup, teman-teman. Fitup ini dari dalam, memang sekarang belum kelihatan oleh mata dia on, Fitup on, tidak. Ya karena apa? Ini tadi akarnya ini tadi 3, investor, perbankan dan manajemen ini harus sinkron. Kalau salah satunya belum selesai, nggak bakalan di on kan. Investor belum selesai, malah nggak mungkin di on kan, karena memang ini setelah investor selesai deal, perbankan belum selesai, tidak bisa juga di on kan, karena proses withdrawnya, pembayarannya ini sangat penting. Inilah inti dari perusahaan atau aplikasi Fitup itu, perbankan. Urusan perbankan ini memang harus betul-betul diselesaikan. Kalau juga selesai, investor selesai, perbankan juga selesai, tetapi manajemen masih amburadul, tidak akan bisa. Bahkan nanti ini akan merusak pada saat Fitup sudah di-on-kan, malah amburadul nanti. Jadi betul-betul ketiga ini, investor, perbankan dan manajemennya ini betul-betul harus klop dan harus betul-betul sempurna dan jadi, sehingga nanti pada saat Fitup on ini sudah betul-betul perfect. Jadi tidak ada lagi yang menjadikan Fitup itu alasan untuk maintenance lagi, kecuali upgrade aplikasi, itu tidak membutuhkan waktu yang lama. Jadi yang lama di sini adalah investor. Kalau perbankan tidak seberapa lama dan manajemen tidak seberapa lama. Investor, semoga investor ini cepat ya teman-teman. Jadi wajar saja teman-teman, ada yang negatif, ada yang positif, tidak jadi masalah. Di video-video saya banyak sekali yang memaki, bahkan maaf, kadang komentar-komentar kalau saya baca miris hati saya. Saya yakin mereka adalah VTuber juga, sampai mengeluarkan kata-kata kebun binatang. Sebenarnya tidak apa. Saya juga kalau kita baca, kita jangan baper, karena saya paham pasti kondisi mereka pada saat ini adalah keadaan emosi. Mereka merasa dirugikan. Tapi saya yakin semua yang negatif-negatif ini, kalau Fitup on kembali, saya yakin semua akan kembali berjabat tangan. Dan sebelum mereka minta maaf juga, saya akan memaafkan, karena saya paham kondisinya. Kondisi yang sangat-sangat memprihatinkan, apalagi dalam kondisi saat ini pandemi. Ini sangat memprihatinkan sekali. Pandemi, ekonomi juga sulit. Jadi teman-teman, inilah berita yang terakhir. Manajemen Fitup lagi diadakan perombakan yang diberitakan oleh Pak Eman ya. Jadi apa perkembangan yang kedepannya? Ini kita masih tunggu teman-teman. Yang jelas Fitup tetap akan kembali. Fitup sudah normalisasi, Fitup sudah legal, Fitup sudah ada izin, Fitup sudah ada aplikasi, Fitup sudah ada investor, Fitup lagi ngurus perbankan, Fitup lagi memperbaiki manajemen. Jadi teman-teman diharapkan bersabar. Silahkan yang negatif mau memaki, silahkan. Saya juga tidak peduli dengan makian kalian, karena saya paham ini adalah gambaran kekecewaan kalian semua. Tapi yang jelas teman-teman, saya tetap semangat memandang ke depan bahwasanya Fitup pasti akan datang lagi. Kita doakan saja. Mungkin itu saja kabar hari ini teman-teman. Insya Allah sembari kita menunggu, sembari kita juga harus kuatkan doa ya, karena doa kalian sangat dibutuhkan untuk mempercepat proses Fitup on kembali. Mungkin itu saja. Apabila banyak kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.